Balik lagi di Trax FM Hits yang kamu suka. Sama gue Rizky Danto di Kompak Bareng nih. Menyambut ulang tahun Trax FM yang ke-21 tahun. Hari ini gue siarannya gak sendirian anak Trax. Kompak Bareng hari ini siaran sama senior di Kompak Bareng nih. Ini kayaknya penyiar Kompak Bareng pertama di Trax FM. Gue udah bareng Gita Bebita dan Randika Jamil. Hai. Nggak kelihatan. Nggak Kayak kelihatan tadi ya. dong, Cecil. Kayak tadi dong, Kelihatan. Cecil. Padahal udah kayak, ya halo Nah. Danto. Kayak gitu dong. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan konten ini bisa terlihat visualnya nanti ya. Amin, amin. Bang Dika, Kak Gita Ya. apa kabar? Alhamdulillah, sehat Danto. Sehat, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Berdua ya. udah divaksin. Kamu Sudah udah? dong. Aku udah Oh. 2 dosis. Udah. Alhamdulillah. Gua udah 4 gua. Aduh. 4. Nakes aja, mohon maaf, masih ditanangkan 3 kali. Belum. Anda udah 4. Kenapa sih dia? Saya nyolok sekali 2 waktu itu. Bang, nggak kerasa katanya, yuk satu lagi nih, bisa gitu. Biar lebih kenceng ya, Pak. Bang Dika udah garda paling depan nih berarti ya. Ngalah-ngalahin nakes nih. Oke, kita semua udah divaksin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, anak Trax juga jangan lupa divaksin tuh penting banget ya. Betul. Dan Betul kita nih banget. juga Zoom-nya ini dengan prokes ya, protokol kesehatan. Ya betul. Kita memang harus menjaga jarak. Itu kita saking prokesnya, kita menjaga jarak. Masing-masing di rumah jadinya. Saking menjaga jaraknya. Saking menjaga jaraknya ya. Udah pasti cuci tangan dong tadi kan kita. Sudah Udah dong. Udah. cuci tangan ya. Oke, Kan prokes tuh 5M kan? coba apa tuh? Apa aja tuh? Memakai masker, Nah, menjaga jarak, betul. mencuci tangan, Nah, menendang gerobak, Satu lagi. harus lucu nih, harus lucu nih. melempar peluru. Aduh. Diumpanin temennya. Itu ya. 5M-nya banyak ya Bang versinya. Banyak macam-macam. Udah santai ya, nggak ada beban lah ya kalau ngomong gitu Mas sekarang. Iya. Iya, kalau saya kan nggak bisa kayak gitu. Iya, kita bisa. Makanya resign dong, Toh. Nggak gitu dong. Nanti deh. Nanti nggak apa-apa kalau udah ada waktunya. Canda Betul, dong, betul. Trek. Canda resign. Ih, kali. Ih, kesel. Nggak main gituan. Canda nggak main. Ya. Dilanjut. Oke. Kak Gita sama Bang Dika, kan gue sebenarnya udah tahu ya kalian tuh emang basicnya penyiar. Kalau Bang Dika di Bandung, Kak Gita di Medan, ya kan? Terus dari tahun berapa dipersatukan di Trax FM? Dari Desember 2014 ya, Bang Dika ya? Betul. 2014. Itu udah langsung Tapi Bang Dika udah sebelumnya udah sama Cia, kompak bareng. Jadi sebenarnya sama kalau tadi dibilang kita sama Dika itu yang pertama bukan. Gimana, Bang? Yang pertama tuh Bang Dika sama Kak Cia. Yang paling pertama waktu itu Soekarno dan Hatta ketika pertama kali ada di Indonesia. Itu presiden dong. Ya. Ini penyiar kompak bareng. Oh, penyiar kompak. Oke. Kalau penyiar kompak bareng, sebenarnya sebelum gue juga awalnya ada Cia sama Dimas Akira. Waktu itu tapi masih kompak kampus ya. Iya. Ya. Kompak kampus, terus ganti nama jadi kompak bareng. Itu gue sama Cia dulu. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2014 juga. Oh, berarti sama Kak Cia nggak sampai setahun tuh ya? Nggak nyampe setahun namanya. Nggak nyampe setahun. Waktu itu masih Mbak Ajeng yang megangnya. Mbak Ajeng ngelihat Gita di interview di Cosmo. Tuh. Wih, wanita idaman kan berarti. Fabulous female. Cocok banget. Iya dong. Iya. Waktu itu Mbak Ajeng lihat Gita di interview, terus lucu, terus diajakin. Lu langsung diajakin ya Gita? Iya.
Jadi ya kan? selesai ngobrol sama Ucita, langsung didatengin sama Bajeng sama Mas Iwet, langsung dibilangin kita buatin kontrak ya sekarang gitu, kayak kan kita bintang tamu gitu, udah gitu Cia lagi liburan, jadi aku kesannya jahat banget, Cia lagi liburan, tiba-tiba ada perempuan nih masuk di kamu ditawarin kontrak. Ya Allah, Jakarta keras ya, Say. Keras banget. Bener, Say. Jangan penyiar itu kalau mau terus-terusan ada, jangan cuti loh. Siap. Kalau bisa lu yang gantiin jadwal orang malah daripada lu yang gantiin. Makanya saya bisa sore gara-gara itu kan. Kan? Keras, Bos. Kayaknya udah siap terus. Gantiin aja deh, Bos. Oke. Berarti sama Kak Cia berapa bulan tuh, Bang? Sebulan? Enggak deh, enggak nyampe 6 bulan kok. Seinget gue kayak dari gue tuh masuk September, Oktober, November, Desember, 4 bulanan lah. Oh gitu. Berarti tapi emang Bang Dika masuk Trax FM itu buat sore gitu ya? Tadinya OB kan, cuman ya. Gantiin Cacing ya, Cacing lagi cuti. OB-nya cuti, gue yang masuk. Jadi emang gak cuma penyiar yang disikat-sikatin deh. Tapi berarti sama dong kayak gue juga dulu OB kok. Kan bagus. Memang kita harus mulai dari bawah. Betul. Kita harus dari bawah, betul. Waktu itu siapa yang cuti ya? Ada yang cuti juga. Ada yang cuti ya. Makanya jangan sering-sering cuti. Kalau nggak salah OB-nya waktu itu liburan sama Kak Cia emang. Jalan-jalan. Oke. Oh, Spanyol. Akhirnya Kak Gita masuk. Itu Kak Gita berarti udah lulus suci juga ya? Udah mulai di Jakarta tuh? Iya, udah. Aku udah, emang tadinya kan aku di Jakarta untuk ditawarin ada program di Kompas. Terus programnya bungkus nih. Program bungkus kayak tiga episode terakhir aku diundang di Fun Fearless Female itu. Jadi kayak masih pusing-pusing, aduh habis program ini ngapain lagi ya, apa aku harus kembali lagi ke karir aku di modeling kan. Untungnya nggak balik kan? Untungnya nggak balik ya. Iya. Enggak kan? Apa nggak Amsyong yang lain kan? Ya Allah. Randika jangan jijik gitu ya ketawamu ya. Enggak, gue setuju memang modeling kan waktu itu, aero modeling kan? Pesawat dong. Maksudnya kan lu kan yang di dalam pesawatnya pramugari kan? Pramugari loh. Pramugari wah ada itu aero modeling. Iya. Buat untuk pramugari. Kalau waktu itu mungkin Kak Gita balik lagi ke modeling, juri Indonesian Next Top Model nggak Luna Maya tuh. Tetap Luna Maya tapi nggak Patricia Go. Oh, jadi aku Edgo. Oh, gantiin Patricia Go. Oke. Akhirnya tuh dipertemukan, tapi berarti udah kenal dong, sama-sama dari Suci. Apa cuma tahu aja nggak kenal? Personal. Cuma tahu sih, kita cuma ketemu sekali sama Bang Dika waktu ada kompetisi, ya nggak sih Bang? Iya, betul. Gitu. Udah cuma itu aja, abis itu dijumpakan langsung siaran. Terus gimana first impression kayak, wah gue harus siaran sama Gita nih, wah gue harus siaran sama Dika nih gitu? Jujur kalau aku takut, karena kan aku anak daerah nih, terus kayak Bang Dika udah di Jakarta lama, terus udah senior juga di ini, maksudnya di stand up gitu kan, kayak aduh bisa nggak ya keep up-nya gitu. Untungnya Bang Dika adalah yang tipikal gampang untuk diajak kerja sama sih. Maksud aku kayak bisa ngajarin juga kan. Kayak gitu. Gimana nggak gampang kan? Tuh kan kelihatan kan? Kelihatan kan. Kayak gini nih, anggapin dia yang kayak gini. Berarti dari 2014 sampai 18 4 tahun. Kalau Bang Dika gimana? First impression waktu wah dari Cia digantiin nih ke Gita gitu. Kalau dari gue sih, gue kan udah tahu Gita, maksudnya ngelihat Gita di waktu itu di Stena Fest, pas dia lagi manggung gue tahu. Terus gue kan gue udah tahu dia memang udah lucu gitu. Cuman yang gue
tidak tahu adalah betapa liarnya yang ada di kepala kita berdua ya. Jadi kita ternyata bisa menggabungkan tuh karena kita berdua sama-sama bisa gitu kayak. Iya. Di otak kalian udah bisa kemana-mana tuh. Iya. Jadinya gue sih senangnya ketemunya sama Gita, terus gue bisa nih bercanda kayak gini sama dia gitu. Nah kalau sama Gita tuh enaknya, awalnya gue kan sedikit takut. Kalau waktu sama Cia gue tuh takut untuk bercanda, karena Cia kadang-kadang kalau misalnya gue bercandain, dianya jadi suka, ya kok gitu sih Dik, ya guanya jadi salah ya enggak gitu Cia maksudnya gitu. Guanya takut kalau bercanda sama Cia, karena kadang-kadang Cianya suka kayak gitu. Nah terus habis itu ketemu Gita. Nah kalau ketemu Gita, gue bercanda, dia ngebales lagi. Jadi gue bisa ketembak sama dia balik. Gue kayak, oke nih enak nih, ayo gitu. Jadinya bisa. Berarti nggak butuh waktu lama tuh? Enggak kok, dari pas awal. Dari pas awal enggak sih, enggak kayak baru kenal dan baru kerja bareng, malah langsung kayak enak nih gitu. Walaupun ada tragedi di hari pertama ya Bang. Betul. Nah, tadi agak kepotong nih ya, kita lagi ngobrolin tentang tragedi. Ini banyak yang tahu nggak pertama? Misalnya anak Trax tahu nggak? Apa cuma internal aja nih? Harusnya tahu, harusnya seluruh Jakarta itu tahu ya. Yang dengerin tahu ya? Coba dong pengen tahu. Jadi waktu itu kita lagi main game apa ya? Pokoknya ada game gitu. Nah, Bang Dika pikir aku akan ngeh nih sama gamenya dia. Jadi kalau nggak salah sambung-sambung kata ya Bang ya? Iya, sambung kata. Sama seperti kayak gitu deh. Pokoknya aku lupa. Nanti mungkin Bang Dika bisa ngingetin lagi. Ini benar-benar hari pertama nih. Hari pertama banget. 1 Desember, hari pertama siaran. Bang Dika bilang, ti, gitu kan. Ti. Maksudnya biar kita nyambung ujungnya. Iya, ti. Anak daerah nggak tahu apa nih ya kan. Ti. Si Gita bilang, di hari pertama dia siaran di Trax FM, mengudara di ibu kota, dia bilang, nggak tahu kalau adalah kata-kata yang nggak boleh disebutin di Jakarta, karena di Medan itu kayak ngomong sama pemuka agama, Bapak nggak akan ada yang marah karena karena di sana nggak ada artinya tuh. Ya kan? Nggak ada artinya soalnya. Iya. Kita nggak menggunakan kata itu untuk hal itu. Jadi ketika aku ngucapin dengan sangat proud, aku bingung kenapa semua di studio ketawa, tapi kok kayak keringetnya ada keringet jagung gitu kan. Tiba-tiba kenapa mereka aneh? Terus tiba-tiba nggak sampai 1 detik toh keluar tuh. Ya kan Mas Didot langsung gini. Iya. Gitu. Wah. Gini. What did I do? Gitu kan kayak terus Sasha langsung produser kita bilang, "Kak, itu gitu." Aduh aku ngantuk. Aduh dipecatnya aku udah mikir kayak gitu. Parah. Hari pertama. Udah kena. Tapi abis itu Bang Dika nyelamatinnya apa? Dikasih lagu Pak? Nggak ada nyelamatin. Dia nggak ada nyelamatin, dia ketawa karena dia bingung nyelamatin gimana lagi, coba udah gini, soalnya gini, kalau dari gue pikir itu udah kata yang jeblos, gue udah nggak bisa nyelamatin, udah ketawa dan kasih lagu aja, ngapain selamatin lagu? Iya bener. Yang penting ketawanya dulu kita udah keluarin ya. Betul. Tapi emang gue banyak belajar juga sih dari kalian, kayak ketawa kalian tuh genuine banget. Kayak ada punchline terus kalian ketawa dulu baru lagu tuh menurut gue sesuatu yang apa ya? Yang dari Trax FM banget sih ya. Kayak penyiar-penyiar Trax FM tuh paginya sorenya tuh kayak gitulah bercandaannya lucu. Dan kalian kan emang gue sempat dengerin juga waktu itu kan gue sempat training ya waktu kalian masih siaran, tapi sebelum gue training tuh udah suka dengerin juga sore, dan emang bercandaan kalian kan nyerempet gitu ya. Gue tuh kemarin tuh lagi meeting waktu ngajak kalian siaran, kita pengen main ini loh Bang, segmen kalian yang asosiasi apa sih? Si asosiasi. Modifikasi ya. Ya itu ya. Asosiasi modifikasi. Modifikasi apa? itu parah sih. Itu bisa sejam ya kalau nggak salah ya, segmen itu ya. Kayak itu doang. Next cut itu lagi. Itu idein siapa tuh Bang? Asosiasi modifikasi.
Pasti Ya, gara-gara gua bercandaan kalian juga kan? Enggak, waktu itu gue sih. Games Bang Dika deh tanyain. Games kayaknya selama kita 4 tahun tuh dari kepala dia semua. Itu yang Itu paling kan gue sebenarnya inget sih. games itu dari mainan gue sama anak-anak improv, jadinya terus gue cobain kayaknya di radio bisa masuk nih kayak gini, soalnya cuman butuh suara doang, cuma butuh Iya. Audio kata-kata lah ya. yang kata-kata yang akhirnya mengasosiasikan sesuatu gitu. Terus ya udah gue pakai sama Gita buat bercanda-bercanda, terus emang sengaja ini kayaknya bisa nih kalau kita belokin ke situ, berasosiasinya ke sini nih gitu. Kayak dimasukin gitu. Cium Iya. basah gitu masukkan. Itu gue agak lupa deh. Coba Bang Dika sama Kak Gita, coba misalnya, Gimana sih Bang? coba Kalau di asosiasi? Ya, Bang asosiasi Dika kan dulu deh. kalau misalnya gue bilang sesuatu, satu kata atau kata benda atau kata apapun, apa yang ada di kepala kalian pertama Top kali? of mind ya? Ya, top of mind-nya apa? Oke. Gitu. Misalnya, panjang. Kacang. Ya, Yes. gitu ya. Ya. Iya. Gitu. Iya, dan boleh. Oh, ya, okay. Boleh dong, nggak apa-apa. Soalnya gue inget kadang-kadang nggak cuma kata kan, kayak misalnya aku udah lelah kayak gitu-gitu, iya nggak sih? Kayak ada betul. kalimat gitu. Bareng Apapun, yuk jadi gitu-gitu. Iya, jadi bukan ya kan? Ada 2 kata kita jadinya, ya kan Bang? Iya betul, naik. Iya. Jadi pertamanya satu kata dulu, habis itu nanti naik jadi 2 kata, terus dinaikin lagi biar kosan hujan, bobo. Kosan hujan. Iya, itu seru banget sih sore-sore dulu. Iya. Oke. Nanti kita bakal main itu, ya kan? Tapi ini pengen nanya juga, apa yang paling dikangenin rutinitasnya terutama di siaran di Trax FM 4 tahun waktu itu? Kalau aku jujur mungkin akan berbeda sama penyiar-penyiar lainnya. Tapi kalau Gita sama Bang Dika tuh mempunyai kebiasaan kita tuh makan bareng. Jadi kita tuh kebiasaannya setelah siaran ya Bang. Jadi setelah siaran kita nyempatin untuk makan bareng dulu. Sama nggak cuma Gita sama Bang Dika aja, tapi sama produser-produser kita. Jadi disempetin setelah siaran ada 1 jam 2 jam kita makan soto ceker kah apa sampai jalan ke Sabang. Pokoknya selalu ada momen hampir setiap harinya kita makan bareng. Gunanya buat apa? Supaya bisa lebih nyampur lagi sama pasangan, sama partnernya kita. Jadi sadari atau enggak, jok-jok kita selama kita siaran itu berasal dari kita nongkrong setiap harinya setelah siaran gitu loh. Jadi biar lebih cair lagi obrolannya gitu. Kebukti kok kelihatan mana yang emang penyiar yang emang deket di luar siaran sama apa siaran doang. Iya. Yuk, sebut nama yuk. Sebut nama. Jangan asosiasi modifikasi sekarang dong. Ayo dong, spill dong, coba dong. Dampo loh. Tapi emang gitu sih ya, maksudnya. Setuju. Ya gitu. Coba gimana Bang Dika juga gitu? Itu rutinitas yang dikangenin ya? Gue sih selalu ngerasa ya, kenapa gue sayang banget sama si Kompak Bareng gitu, gue suka banget sama siaran ini tuh gara-gara sebelum datang siaran misalnya, kita ke mana dulu, jalan, pesan apa segala macam. Terus yang kita selalu lakukan kan selama 4 tahun pasti kita tuh siaran ketika lagi puasa dan kita pasti nyari bukaan bareng. Nah itu juga sebenarnya kayak ngedeketin kita gitu. Kita capin cepet yuk, kita ke bawah, kita cari buka-bukaan gitu. Terus kita ngobrol segala macam. Jadi menurut gue rutinitas yang kayak gitu sih yang gue kangenin gitu. Setiap hari beres siaran kita makan, kita ngobrol. Terus juga kalau ada apa-apa kita omongin. Kayaknya kita pernah berantem, kita pernah diem-dieman, kita pernah pokoknya segala macam sih. Ya namanya juga bareng. Wah, semua betul. Jadi gue tuh merasakan kedekatan sekali dengan si tim Kompak Bareng tuh ya karena itu sih. Semuanya udah kita rasain bareng aja. Itu yang menyenangkan. Oke, berarti ini dua-duanya Bang Dika sama Kak Gita siaran pertama di Jakarta langsung Trax gitu ya?
Gua Enggak enggak. dong. Oh, Bang Dika udah Gua sebelumnya enggak. ya. Jadi dari Bandung sempat siaran dulu di Jakarta. Betul. Jadi udah tahulah radio lain. Nah, coba lengkapin kalimat ini nih, Kak Gita sama Bang Dika. Karena gue siaran di Trax, gue jadi Karena gue siaran di Trax, gue jadi punya gaji. ya iya dong, emang suka rela. Karena siaran di Trax FM, gue jadi kenal banget sama Gita Bebita sih. Oke. Ya. Jadi Tadinya kenal tahu lebih doang. dekat. Tadinya Tadinya tahu, sekarang jadi kenal lebih dekat dan Oh, lebih tahu. Ya. langsung aus tuh Kak Gita. Iya, langsung aus kayak I didn't see it coming, babe, gitu kan, sampai kayak wig aku kan mau lepas-lepas gini ya. Pakai wig. Bangun tidur disuruh ada di camp, gimana sih, masa rambut-rambut itu. Nah, Itu kalau wig dia juga, menang, wig juga. dia udah menang. Dia udah menang, rambutnya ada warnanya. Kita lepek, say. Aduh. Baru bangun tidur, say. Iya kan? Bang Dika Apa tadi tadi? pertama kali on cam Kak Gita masuk, gue pengen nanya banget, Kak Gita tuh rambutnya kok aneh ya, tapi takut nggak sopan kan. Ternyata wig. Ternyata beneran wig. Wig, beb, wig. Kalau nggak wig nanti kita kayak nggak layak tampil gitu, ya kan? Oke, kalau Kak Gita gimana? Karena siaran di Trax FM, gue jadi Kalau aku bilang aku jadi kenal banget sama Randika Jamil kan kayak nggak ada show-nya nih, ya Aku suka nih kayak gini nih. kan? nggak kebentuk gitu loh. Nah, iya. Karena siaran di Trax FM, aku jadi bisa satu alumni sama semua idola-idolaku di dunia radio. Wih. Gila. Kenalan sama orang, Gita siaran di mana dulu? Di Trax FM. Trax FM kan dulu penyiarnya Indra Bekti, MRA kan ada ini, ada itu. Wih, kau nggak tahu tuh, bikin goosebump kalau dibilang pernah kerja di satu perusahaan sama orang-orang besar di dunia showbiz Indonesia, bisa dibilang. Itu bangganya. Santai dong. Santai dong. Ada logo Trax FM di dadanya sepertinya tadi. Ada, tato, ditato, toh. 101,4 Trax FM hits yang kamu suka. Balik lagi di Kompak bareng dengan Danto. Rizky Danto. Rizky Danto. Dan juga Randika Jamil, Gita Bebita dong pastinya ya. Di spesial ulang tahun Trax FM nih, kita panggilin alumni-alumni Trax FM yang pasti super keren dan menginspirasi. Bang Dika nggak usah zoom-zoom gitu mukanya. Enggak, gue tadi lagi pengen ngecek ada apa. Enggak ada. Oke. Ini banyak sekali momen yang harus diperlihatkan visualnya, nanti anak Trax harus lihat ya. Aduh, dari Kak Gita buka wig. dengan bangganya ya. Oke. Kita tadi udah opening juga, udah siarannya cukup lama juga ya kan. Sebenarnya pasti momen yang nggak bisa kalian lupain tuh banyak banget lah ya, 4 tahun siaran bareng. Berarti kalau formasi penyiar kalian tetap berdua, produser yang suka ganti-ganti gitu ya? Oh iya, produser udah kayak satpam komplek ganti-gantian. Berarti 4 tahun kalian siaran berapa produser dulu? Kita urutin ya Bang ya. Coba masih inget nggak? Tasya, Bismo, ya kan. Lanjut. Bismo, itu bareng dua ya? Iya bareng. Bismo, Sarah. 3 tuh. 3. Terus Mugi. Itu Mugi sama siapa ya? Mugi sendiri. Oh, Mugi sendiri ya? Kok gue lupa ya? Mugi 4. Habis itu Safira. Udah 5. Ya nggak sih? 5. Oke. Nah itu kalau produser. Kalau PD-nya berapa kali PD? Program director? 2. Kalau kita berdua 2. Iya, 2. Oh, berarti siapa tuh? Enggak, benar-benar 2 deh. Terakhir Sawi ya kita ya. Didot. Ya. Pertama Didot, habis itu Sawi. Oke, berarti dari lumayan banyak ya. Kalau OB berapa banyak OB? OB cacing. Kalau OB malah nggak ganti-ganti ya. OB masih ada cacing sampai sekarang. Cacing sampai sekarang tuh. Cacing nggak ganti-ganti tuh sampai sekarang. Karena cacing nggak pernah cuti. Ini, bukan. Si nggak pernah cuti.
Nggak pernah vacation dia. Kang apa tuh ya? Isap. Kang Isap. Kang Isap masih ada juga. Oh, Kang Isap nggak ganti-ganti Kang Isap. Iya. Kang Isap juga nggak ganti-ganti. Tapi emang dari bawah kan lama-lama program director. Amin, Kang Isap. Iya, Kang Isap ya. Kang Isap. Kang Isap. Dengar-dengar dia mau ngambil ini loh. Mas Andi mau gantiin Mas Andi. Iya, gantiin Mas. Edit. Produksi ya. Produksi. Orang kan sering waktu itu Kang Isap nge-take suara waktu take vokal, waktu take VO. Oh iya, VO dia. Iya, buat Sarina. Buat Sarina. VO buat Sarina. Buat ini. Itu suara Kang Isap. Sarina pas awal-awal karyawan pada masuk itu Kang Isap suaranya. Iya. Yang suruh absen. Aduh. Kalau dari kalian nih, dari dulu siaran 4 tahun, siapa yang paling sering izin? Izin ya ada job lain gitu. Biasanya cutinya berapa kali Kak Gita? Maksudnya Sabtu doang, Jumat doang atau bisa seminggu? Nggak mungkin seminggu, saya orang kita ke Amerika aja cuma 2 hari cuti dikasihnya. Waktu itu yang program itu ya, Kak Gita ya ke Amerika ya? Bruno Mars. Iya, Bruno Mars. Itu potong cuti loh padahal itu program ya. Dari tapi potong cuti. Aduh, padahal itu kerjaan dari Trax FM ya. Aduh. Kalau Bang Dika gimana? Waktu kalau Kak Gita cuti menyiasatinya gimana? Ganti atau lo siaran sendiri? Enggak, jadi memang kita kan punya penyiar infal ya, tetap ya, penyiar infal tetap tuh ada Reno Venadi yang selalu siap. Coba beneran tanyain Gita ya Gita. Nah, emang menurut kamu kalau kita milih penyiar pengganti tuh nggak yang spesial? Spesial, Reno. Ya Allah. Ya Allah. Oke. Ya udah bener nih berarti ya. Benar. Dia infal. Dia selalu infal. Jadi dia tuh selalu siap kalau misalnya gua nggak bisa siaran, dia gantiin gua. Kalau Gita nggak bisa siaran, dia gantiin Gita gitu. Padahal anak Trax sudah nggak suka sama dia. Gimana emang, Bang? Gimana emang? Pada nggak sukanya anak Traxnya gimana, Bang? Tanyain Gita. Anak Trax pada ngomong. Jadi gini, gue kasih tahu. Kalau misalnya Reno yang siaran, siapapun yang digantikan, entah gue atau Gita yang digantikan ya. Tapi yang masuknya tuh Reno gitu. Misalnya Gita siaran sama Reno atau gue siaran sama Reno. Mereka tuh selalu meminta orang yang cutinya untuk kembali. Ayo jangan cuti dong. Ngapain sih dia lagi? Kalau lo cuti jadi ada Reno. Jahat banget. Itu jahat. Tapi aku cinta sama kejujurannya. Kocak banget. Kita kalau hari Jumat ada segmen gitar-gitaran. Reno tuh kan selalu pingin bernyanyi walaupun suaranya cukup kurang mumpuni ya, kurang mumpuni. Ya, gue nggak bilang jelek tapi kurang mumpuni. Tapi dia selalu memaksa. Terus ya gue ngemain gitar aja kadang-kadang Reno nyanyi. Anak Trax bisa sampai tolong saya akan matikan radio kalau bisa nyanyi lagi. Tapi tetap di situ tuh hanya untuk maki Reno. Untuk maki Reno. Jadi kenapa kalian pilihnya Reno itu karena emang buat dicengin, ibaratnya anak Trax cengin dia. Iya, sampai mereng bocah tua. Aduh. Jadi gini, kita tuh sebenarnya tidak ada niat untuk menyodorkan Reno untuk dimaki, nggak ada. Iya. Nggak ada. Awalnya tuh memang kita nyari aja siapa yang paling standby di antara semua. Dan Reno tuh jadwal kosongnya kan banyak dibanding jadwal penuhnya. Jadi kenal lagi dari si Reno nih. Kita ini udah banyak list loh untuk siapa yang bisa gantiin gitu kan. Kita tadi awalnya 5-5-nya nggak bisa, tetap Reno ya kan. Udah tambahin lagi nih 10 orang nih sebelum Reno. Tapi tetap Reno. Emang rezekinya Reno nih bagus banget. 10-10-nya nggak bisa, tetap Reno. Tambah lagi 219 terakhir. Aduh, emang kebanyakan
kebanyakan ketawanya ya kalau siaran sama Bang Dika sama Kak Gita nih. Kangen nggak? Seberapa kangen kalian siaran deh? Coba pengen nanya dulu. Jangan ditanya toh, kangen banget gue mah. Kangen banget. Kangen gue kan, kangen banget. Tapi kan kalian berdua nih emang alhamdulillah podcastnya juga bagus nih dua-duanya. Kak Gita punya podcast, Bang Dika juga punya podcast. Apa bedanya? Bentar. Kenapa lu ketawa kecil Gita Febita? Gitu. Kalau Bang Dika iya gitu kan. Podcastnya serius. Kau tau nggak kualitas podcast aku? Aku, Cia sama Mol itu podcast. Kita ngerekam sebelum tidur. Jadi jam-jam ngantuk kita. Ngerekam nggak pernah ketemu tuh ya, podcastnya nggak pernah ketemu, ngerekamnya ya kita, nggak ada effortnya Acan. Kau lihat tuh covernya podcast aku sama covernya Bang Dika. Ada. Kita gampang ya. Kita tetap ngobrol, jadi nggak diseriusin, cuy. Tapi tetap bagus kok Kak Gita. Tetap seru juga. Sebutin dong namanya dong. Sebutin dong toh. Jangan dong. Jangan dong ya. Kalau bedanya apa sih? Kayaknya kalau Bang Dika nge-podcast maksudnya ngeteknya bisa mungkin hampir setiap hari kayak gitu kali ya. Atau nyetok gitu. Bedanya apa sih Bang sama siaran yang bikin feels-nya tuh beda? Ya, ini feels-nya nih yang beda. Kalau feels-nya sih sebenarnya malah kayak berasa siaran zaman dulu gitu loh. Kalau dulu kan masih orang beneran nungguin ngomongnya dibanding lagunya. Kalau sekarang kan orang pada nungguin musiknya katanya. Kan less talk, more music. Kalau gue di podcast, gue tuh ngerasain vibe-nya kayak siaran zaman dulu. Gue bisa ngobrol panjang, gue bisa bercerita apa aja. Nah, ditambah lagi barrier-nya atau pembatas dari ruang geraknya itu lebih luas, playground-nya lebih luas aja. Gue masih boleh ngomong kasar misalnya, kalau misalnya gue lagi kesel apa segala macam tuh mau maki tidak apa-apa. Jadi penggunaan kata-kata gitu barrier-nya lebih luas aja. Lebih seneng jadinya gue karena lebih bisa berekspresi ngomongnya. Tadinya pingin ngomong kasar tapi jadi cuma ngomongnya. Karena tahu ini untuk radio jadinya. Dipres ya. Tapi Bang Dika gitu nggak sih Bang? Karena udah biasa di radio kan, udah belasan tahun gitu. Terus ke podcast awal-awal suka hati-hati gitu nggak kalau ngomong? Enggak sih, malah karena gue udah tahu. Maksudnya langsung lepas aja. Iya, udah tahu. Karena jadi sama teman-teman juga kali ya Bang ya. Jadi kayak lagi ngobrol aja ya di tongkrongan. Iya betul. Dibikin konsep ngobrol aja. Jadi nggak ditahan-tahan karena kan kalau lagi ngobrol sama temen juga nggak ada tiba-tiba mengubah kata kasar menjadi kata kurang kasar kan? Enggak dong. Enggak ada dong. Jadi sopan. Iya. Itu aja sih gue. Feel-nya kayak gitu aja rasanya. Oke. Yaudah, let's go kita main si asosiasi modifikasi dong. Yuk. Dari siapa nih? Gue mencerna dulu deh. Lo mencerna boleh. Ntar gue keluarin juga deh. Dari gue berarti ya? Iya, boleh. Boleh. Ini satu kata dulu kan? Boleh, satu kata dulu. Satu kata dulu aja. Gampang aja dulu ya. Sendok. Garpu. Pipi. Cabi. Lonjong. Lontong. Ya kan? Baju. Sobek. Lubang. Hidung. Seruput. Minuman. Becek. Hujan. Geli. Geli. Ketek. Ya, betul. Ada act out-nya dong. Ada. Jadi emang ini harus dilihat secara visual ya, anak Trax ya. Karena kan kalau di studio emang kayak gitu. Di studio kadang-kadang kita melakukan act out juga supaya menambah kelucuan. Ada yang lihat. Yang penting di studio. Dan toh lu udah bisa belum? Kita ikutan. Jadi bertiga jadi lebih cepat. Lebih enak. Yang nyautnya langsung berdua gitu.
Oke. Nyautnya tapi gantian ya? Enggak, bareng. Bareng. Oke, boleh. Jadi gue misalnya satu kata dari gue, lu berduanya nyaut bareng. Oke, siap. Yuk. Ya. Mulai dari gue dulu nih. Oke. Rock. Mini. Angkat. Yang satu terlihat jelas. Memang ada jenis-jenis rock seperti Danto bilang rock mini. Ada. Ada ya. Kenapa ada Gita Bebita rock angkat? Kenapa? Gini. Aku teringat kenakalan anak-anak laki-laki waktu kecil. Bukan anak-anak teman-teman TK-nya. Adik tidak boleh, adik. Yang begini tidak boleh dicontoh. Begitu aku ingat. Bagus sekali Gita. Oke, sekarang Gita. Kita berdua jawab toh. Oke. Aduh, takut banget nih. Baru mau keluar. Takutan ya. Takut. 1, 2, 3. Kenceng. Mobil. Motor. Ampun gua. Main aman kalian. Takut kalau saya, Bu. Saya harus main aman kalau saya. Iya, betul. Oke. Ya, lu Danto, lempar satu kata toh. Kita berdua jawab. Keras. Pikiran. Batu. Pikiran keras, coba. Aduh, kepala tadi sebenarnya. Ayo. Ini kita harus tanya nih toh. Iya, kenapa bener. pikiran keras? Kenapa coba? Sebenarnya kayak otakmu tuh keras gitu. Pikiran jadi apa gitu? Pikiran. Gita. Udah lihat bulu hidung saya nggak nih semakin dekat? Enggak lewat, enggak, aman. Aduh, kita naik 2 kata berarti. Naik 2 kata. Ayo Bang. Aduh, ini enak nih kalau 2 kata nih. Mulai ya. Boleh. Rumah sepi. Hujan. Takut. Ada yang nggak bisa jawab. Rumah sepi kenapa? Kau diam, ha? Di situ otakku gelut ya. Gitu. Rumah sepi, kau mau bilang kuy, gitu kan? Maksudnya, padahal bisa kalau lu nyebut kuy juga nggak apa-apa kan, bisa ngajakin teman-teman untuk main ke rumah. Ya nggak sih? Tapi dia udah berperang sama pikirannya sendiri. Dia udah takut. Lu tahu rasanya nggak berperang dengan otak lu? Yang keluar harus bersih. Tapi kenapa tadi? Kak Gita kenapa hujan? Rumah kosong kenapa hujan? Rumah kosong itu tidak mengapa kalau misalnya tidak hujan. Tapi ketika sudah hujan itu bahaya. Makanya. Gak ada korelasinya. Lu tahu nggak? Asosiasi Gita itu adalah 2 level di atas kita. Lu harus tahu itu. Kita tuh belum memikirkan sampai sana, dia udah nyampe. Itu dia Gita. Gita tuh bisa gitu. Rumah kosong hujan. Coba sinetron zaman dulu yang MBA pasti dimulai dengan rumah kosong dan hujan. Nih MBA selalu kayak gitu. Pernikahan dini itu Cinta yang Desi Ratnasari sama yang itu juga hujan. Kalau hujan-hujanan kau jangan berteduh di rumah kosong. Begini jadinya